Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya, mengucap syukur untuk setiap kasih dan berkat-Nya dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, kita mau sembah Dia, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapakku yang baik. Yesusku, Kau segala
Yesusku, Kau segalanya. Dengan lebih sungguh lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau Engkau Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kami. Biarlah pengharapan kami hanya kami tujukan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Tuhan memberi kesempatan buat kami untuk kami boleh datang ke rumah-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan Yesus saat ini hadir tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah setiap kita memuji nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita datang kepada Dia dengan sorak-sorai. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Udah Bapak Ibu udah bangkit berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
puja sembah kami Tuhan hanya bagi-Mu. Mari kita bangkit serukan nama Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Kita kalahkan tipu daya iblis dengan namanya yang maha kuasa, nama Yesus. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. sebab namanya kalahkan iblis. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Namanya di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Namanya di atas segala nama. Dia adalah Allah yang terindah di dalam hidup kita, sebab Dia yang mengasihi kita. Ku sembah Engkau ya Allahku. Kau yang terindah di dalam hidup ini,
seperti Engkau ya Tuhan. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau. Saya persilahkan kepada hamba-Nya. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Sembah sembah Kau ya Allahku. tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Pagi ini tidak ada Allah lain selain Allah yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat dan Penebus kami. Kami bersyukur untuk pujian yang kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Engkau hadir di tengah pujian kami, dan sekarang Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk Tuhan tanami dengan benih-benih firman-Mu. Sehingga saat kelaparan, di mana firman-Mu tidak ada lagi, benih-benih itu tetap tumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami tetap tegar sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali saya bisa bersama Bapak Ibu pagi ini di tengah-tengah ibadah minggu yang ketiga di bulan November saat ini. Nah Bapak Ibu, ketika saya duduk, saya senang sekali dengan pujian yang disampaikan oleh Fani tadi. Bangkit, serukan nama Yesus. Ketika kita berkata, bangkit, serukan nama Yesus, itu genderang perang dengan iblis.
itu sudah dimulai. Genderang perang dengan iblis itu sudah dimulai. Ketika engkau berkata, bangkit, serukan nama Yesus, kita mulai berperang dengan iblis. Ya, kalahkan tipu dayanya. Tahu enggak kira-kira tipu daya iblis apa? Ada yang tahu? Ada? Ya. Serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Itu hati-hati kita. Lawan kita itu iblis loh. Tidak kelihatan. Nah, mari kita lihat tipu daya iblis itu apa. Tolong LCD ditayangkan. Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Firman Tuhan berkata, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Bapak Ibu sekarang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, itu tipu daya iblis. Yang gereja kira-kira entuk apa? Jadi kita ke gereja, kita sudah punya paradigma pikiran kita mendapatkan sesuatu. Memang benar. Kalau kita ke gereja tidak ada berkat, sia-sia. Tapi berkatnya itu bukan uang. Kesalahan besar yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kita melihat segala sesuatu dari sudut uang. Kalau tidak ada uangnya ngapain? Ngapain? Saya melakukan ini, uangnya ada enggak? Coba Pak Hosea itu enggak ada uangnya. Tidak mungkin dia seperti itu. Loh, jujur saya katakan, saya melampaui fase-fase yang tidak mudah. Ya, kalau saya cerita masa lalu, mungkin bosan, ya, bosan, menah dicetak. Tapi kenyataan, kalau sampai hari ini saya masih bisa berdiri di sini, menyampaikan firman untuk Bapak Ibu, kabar baik yang Tuhan beri, itu karena Tuhan. Dan saya tadi waktu duduk saya tahu, ketika engkau bernyanyi, bangkit, serukan nama Yesus. Ya, iblisnya ngomong gini, Fani, oke, kamu perang sama saya ya. Kita bisa memuji Tuhan dengan luar biasa ketika segalanya beres. Ketika ekonomi kita runtuh, tidak bisa kita bangkit. Bangkit itu tidak bisa, apalagi berdiri, apalagi berjalan. Bangkit toh itu loh, bangkit. Tidak bisa. Terpuruk. Wis ora gerejonan. Benar Pak? Benar. Halo? Jujuran kita seperti itu. Karena saya pernah ngalami. Kalau saya ngomong itu saya pernah ngalami. Ya pendetanya bukan saya, ya, pendeta senior. Saya juga pernah maidu pendeta. Kowe pendeta ngomong gampang. Tiap bulan dapat. Coba
coba kaya aku usaha sepi, cari order sulit, job kerja ndak ada, bisa ndak kita bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Nah Bapak Ibu, saya tidak ngomong itu, nanti habis waktunya ya. Nah, subtema hari ini adalah, kita masih pada tema kita, Preach the Word, ya, beritakan firman. Subtemanya adalah Trend Worship. Trend Worship artinya apa? Ibadah yang terlatih. Karena itu ibadah itu perlu, Alkitab menulis dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Mong kalau lego itu tidak bisa, ya. Coba kita buka Alkitab kita. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, saya akan cepat. Firman Tuhan berkata, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha, ya, orangnya kaya sekali, kaya. Tapi sayang, anaknya cacat. Anaknya itu bagus ya, tapi cacat di kursi roda. Ya, maaf ya. Orang-orang, saya mendengar kabar itu kok Pak, dulu dijadikan tumbal untuk pesugihan. Oh iya? Apa enggak? Anak itu ketika mau dilahirkan digugurkan, tapi ternyata jadi. Saya bilang gitu. Kan bisa. Waduh. Memang dia bukan anak pertama kayaknya. Ya. Bisa juga anaknya itu digugurkan tapi tetap jadi, ya. Anaknya bagus, ganteng, sayangnya cacat, tangannya Nah, saya ngomong gitu. Enggak Pak, enggak. Orang tuanya kan sangat-sangat menyembah, ya, semacam setan-setan begitu. Ya. Oh ya. Mana yang benar saya nggak tahu, karena saya memang tidak pernah mempercayai tahyul. Kalau saya itu pakai ilmu pengetahuan, menurut saya ya mungkin karena mau digugurkan itu, ya, terus jadi. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, salah satu cara menjaga kebugaran tubuh itu agar tetap bugar dan sehat adalah dengan berolahraga. Setuju? Nah, saya harapkan semua orang itu kalau pagi senam berolahraga supaya badannya fit, segar. Ya. Tetapi latihan badani itu terbatas gunanya. Firman Tuhan katakan ibadah berguna dalam segala hal, ya. Jadi manfaatnya hanya dirasakan selama kita hidup ini. Tapi ibadah itu berguna untuk masa sekarang dan masa akan datang. Jadi sama, kita harus berlatih. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong dengan Samuel, anak saya yang kedua. Saya tuh kalau dengan anak-anak saya itu bukan seperti papa dan anak, ya, tetapi seperti sahabat itu. Nah, waktu saya
Saya ngomongnya yang ngoko gitu, anu Sam. Papa ki pernah tiba 2 kali loh. Loh, napa Pak? Nang ini GBI, GPT, Gereja Bethel Tabernakel Gajah Mada pernah. Terus GBI Gajah Mada ya pernah tiba. Loh, napa Pak kono? Ora ngerti aku. Tapi yang jelas tak rasa-rasake memang sempoyongan. Karena lama ndak pernah senam, ya. Loh, napa ora senam meneh? Samuel ngomong gitu. Aku senam toh Pak. Ora senam nopo? Ya, dulu saya senam tiap pagi. Nah, bu saya juga ngomong, "Kowe senam meneh lho." Ya. Ojo. Lah, saya itu lebih senang duduk di depan komputer browsing ya, lihat-lihat sana sini ya, cari info daripada senam. Ya, daripada senam. Nah, Bapak Ibu, ternyata senam itu berguna. Saya mulai senam lagi, dampaknya apa? Perut mengurang agak kecil, dulu meleduk ya. Nah, sekarang perutnya agak kecil. Saya tunjukkan bu saya. Kilo sabuke sampai rodok tak kencang ki. Wah, dulu itu kalau pakai celana kolor itu ya, sudah pakai bles sudah, tidak usah ditarik talinya. Sekarang ditarik talinya. Puji Tuhan, saya ternyata bisa mengecilkan perut. Ya, jadi kalau orang bilang raiso wis kadung gede perutnya, tidak percaya saya. Tapi ya, yang berat itu apa Bapak Ibu? Yang berat apa? Bukan senamnya. Untuk disiplin itu loh. Disiplin tiap pagi bangun pagi senam dulu, wah itu beratnya setengah mati. Ya, mendisiplinkan diri itu berat. Anak saya yang pertama, Irwan ya, Stefanus ya, dia pernah ngomong, "Pak, kabeh wong aja padake kowe koyo militer we." Bilang begitu ya. Kok militer disiplin? Ora kabeh wong iso padha kowe, Pak. Nah, memang saya itu terbiasa di radio ya. Jadi waktu itu penting buat saya. Kalau kita on jam 5 ya harus jam 5 on. Jangan on jam 5, jam 5.10, 5 seperempat, itu namanya tidak disiplin. Ya. Ibadah jam 7 ya jam 7. Jangan tunggu sih, wah yang datang masih sedikit Pak. Nah, kita ini mau ibadah apa nunggu jemaat? Nah, Bapak Ibu, saya memang suka disiplin. Pak Supri itu juga orangnya disiplin. Makanya kalau janjian dengan Pak Supri juga harus hati-hati. Ya, Pak Uzai nanti tak jemput ya Pak. Ya, kita pergi itu misalnya bersuka Bapak. Ya, wah jangan sampai Pak Supri datang, saya masih, waduh Pak belum apa. Saya senang dengan orang yang disiplin. Ya, mari kita belajar mendisiplinkan diri. Itu bukan kayak militer seperti yang kata anak saya yang pertama. Ya, jadi saya dengan anak saya 3 itu seperti teman, ya seperti sahabat. Kalau bicara masa depan, saya paling suka bicara dengan Yusak. Ya, Yusak itu future ke depan. Wah, gue ngerti Pak. Iki pasar iki wis direncanakan 20 tahun yang lalu. Aduh, saya tidak terpikir seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mendisiplinkan diri ya dengan ibadah kita. Ya, ibadah kita perlu didisiplinkan diri. Nah, ibadah itu bukanlah sekedar kegiatan rutin dan formal keagamaan, tetapi ibadah itu mempunyai arti dan dampak yang besar bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena ibadah itu semestinya dibangun dengan dasar apa? Firman Tuhan. Kalau ibadah cuma kumpul-kumpul itu namanya arisan, bukan ibadah. Dawis itu namanya.
Ibadah itu didasarkan dengan firman Tuhan, sehingga apa, setiap orang yang beribadah mengalami ya pertumbuhan dan pertambahan dalam pengetahuan serta pemahaman iman kepada Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, latihlah dirimu itu beribadah. Nah, pada hari Kamis 10 November yang lalu, kebetulan saya tugas di WPI, WL-nya nyanyi pujiannya bagus ya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Nah, ketika saya khotbah, saya ngomong, sudah menghidupi kebenaran Tuhan, firman-Mu itulah kebenaran, kata Alkitab. Nah, kita pagi ini apakah sudah menghidupi kebenaran? Ya. Kalau cuma mendengar, duduk manis mendengar, dan kita tidak pernah menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Ya mungkin agak nggak enak ya, tapi itu firman Tuhan sih. Ya, kalau kita ingin diberkati, kita harus disiplin. Jangan baru diberkati dulu baru kita setia. Nggak awet, pasti nggak awet. Begitu berkatnya diangkat Tuhan, seperti Ayub, bubar nanti. Kita tidak bisa seperti Ayub. Aku datang ke dunia dengan telanjang, kalau aku dipanggil Tuhan, aku pun siap. Aku datang tidak membawa apa-apa, aku kembali tidak membawa apa-apa. Kita apa bisa seperti Ayub? Tidak bisa. Dan baru tidak diberkati aja nggak nongol di gereja. Kenapa sih kok nggak datang ke gereja? Nah, gembalanya kalau nggak WA kan nggak enak, bener apa bener? Halo? Gembala nih ora tahu sapa roh. Aku ora teko pirang-pirang minggu ya didiamkan. Sorry ya. Mungkin khotbahnya agak keras ya. Halo? Pengen khotbah keras apa? Khotbah lunak-lunak? Tak WA. Dibalas enggak tuh? Piye? Gimana? Saya harus gimana? Nanti ada jemaat yang misalnya pinjam uang. Ya, pinjam uang. Coba ibu datang ke Mangga. Anak yang pinjam cewek, Pak Usia nganter ke uangnya piye? Ke rumahnya. Kira-kira piye? Nanti begitu saya ngasih ke uang, di video viral pendeta Hosea nemoni cewek. Lah kan jadi bubar kabeh to. Barjibar bener enggak? Kamu datang ke Mangga, datang ke rumahku. Maksud? Ndak nongol. Jadi gembala itu ndak gampang loh Bapak Ibu. Ndak gampang. Nanti kalau ndak diberi, kasihnya di mana? Ngomong kasih nang mimbar. Tapi nyatane di. Tapi kalau kita ngasih sampai kita ngeterke, wah Pak, saya beli bensin aja nggak bisa untuk motor saya. Lah kan bingung toh saya. Bingung toh, bener nggak? Apa saya suruh Pak Harto tolong ya Pak Harto. Nanti aku titip uang. Lah Pak Harto pikirannya piye? Loh Pak, saya kok ngai duit mek jemaatku ono apa iki? Lah belum Pak Hartonya kalau di video, di viral, Pendeta Soeharto nemuin cewek lah kan kira. Nggak gampang Bapak, nggak gampang.
Jadi pendeta milenial zaman sekarang itu tidak gampang. CCTV di mana-mana. Wah, CCTV itu pengaruhnya besar. Zaman dulu apa ada CCTV? Nggak ada. Zaman sekarang handphone aja bisa buat video. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Misalnya saya riwa-riwi hotel dengan cewek di video, bisa bubar. Zaman sekarang tidak mudah jadi pendeta, harus bayar harga. Nah, saya melihat di Facebook, ya, ada postingan. Ya, saya memang suka di internet ya. Jujur saya suka di internet. Tapi ya lihatnya berita-berita itu yang penting-penting itu. Postingan itu berkata, sekarang pendeta yang umatnya banyak sugih. Outfits branded atau punya merek ya. Jadi mereknya terkenal, pendeta Hosea terkenal ya. Yang dianggap berhasil. Celakanya banyak rohaniawan muda menjadikan batu ukur keberhasilan sebagai rohaniawan yang tiru-tiru. Yang sering masuk di wallpage saya, halaman Facebook saya, ini Pak Harto dan ibunya pasti pernah baca itu. Ya, saya buru-buru masukkan komentar. Ya, saya buru-buru masukkan komentar. Menurut saya, jadi hamba Tuhan atau jadi pendeta itu bukan profesi, tapi panggilan. Kalau engkau punya tujuan jadi hamba Tuhan untuk profesi, engkau akan kecewa. Benar. Saya serukan dari mimbar ini, jangan jadi pendeta kalau tujuanmu hanya untuk profesi. Saya kalau tidak terpanggil nggak mau jadi pendeta. Sudah berapa kali Tuhan panggil, saya menghindar terus. Sampai terakhir sekali, sudah tidak bisa Pak Supri dengan majelis datang itu. Terakhir sekali saya ngomong, kalau Bu saya oke, saya oke. Saya berpendapat 100% Bu saya pasti menolak. Lah kok mau? Nah itu panggilan. Nggak bisa mengelak. Saya sudah kadung ngomong, kalau Bu saya mau. Jadi Bapak itu pendeta itu bukan profesi. Siap untuk lapar. Paulus katakan dalam segala hal aku belajar mencukupkan diri, baik dalam keadaan berkelebihan maupun berkekurangan. Harusnya begitu. Saya juga berulang kali banyak kecewa dengan hamba Tuhan yang tujuannya tidak sama itu. Ya, siap untuk lapar, siap untuk namakan. Loh Pak, lalu rancangan Tuhan apa? Damai sejahtera itu. Loh, ibadah berguna untuk sekarang dan yang akan datang, ya. Nah, kata latih itu berasal dari kata gumnaso, ya. Kata ini memiliki kesamaan arti dengan kedisiplinan tinggi seperti yang sudah saya singgung tadi sebagai olahragawan. Bila perlu ya seperti militer kedisiplinannya. Aku nak pagi harus bangun, harus senam. Rasanya berat, ya harus senam. Kalau kamu mau tubuhmu tidak sempoyongan, harus senam. Nah, nyatanya saya sekarang agak beda.
Saya rasakan tubuh saya ringan, tidak seperti dulu, beratnya setengah mati, ya, kemana-mana seperti merembet. Nah, karena saya salah sendiri, nggak mau senam, ya. Jadi kita lihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus lewat firman Tuhan yang tertulis dalam ayat 7b, ya, dari 1 Timotius 4 itu, latihlah dirimu beribadah. Paulus juga mengingatkan bahwa disiplin ini akan membawa keuntungan bagi apa? Bagi kehidupan kita. Sebab ibadah itu berguna, ya, berguna dalam segala hal, ya, dan mengandung janji baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Nanti kita akan lihat untungnya ibadah. Jangan, kalau ada waktu, waduh, itu saya pikir, Tuhan kok disepeleke ya. Engkau Tuhan no waktu. Saya tidak berani saya. Jangan nyepelekkan Tuhan. Utamakan Tuhan. Engkau akan melihat betapa dahsyat itu Tuhan itu yang kita sembah di dalam Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu, beberapa manfaat melatih diri kita beribadah, ya. Kita akan lihat. Yang pertama, berguna dalam segala hal, ya, berguna dalam segala hal. Seseorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Sukacita akan terpancar di hatinya, nggak ngetertur, ya. Kemudian apa? Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Tidak bisa dikendalikan dengan uang. Kalau uang lagi banyak, ketok banget. Ki mesti duitnya agak oke. Tapi nanda duit numpruk. Tidak kelihatan seperti itu. Tapi kemana-mana menunjukkan sikap optimis, ya. Artinya apa? Tidak ada ruginya. Bahkan kita akan mengalami luar biasa penggenapan janji Tuhan bila kita melatih diri kita untuk beribadah. Berkatnya luar biasa, ya. Coba tolong Pak Harto baca Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, terima kasih. Barang siapa, bukan pendeta loh. Pak Usiano pendeta. Aku kan orang awam. Rohaniawan aja enggak. Ini Alkitabnya tidak membeda-bedakan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini yang ngomong Tuhan, bukan saya loh. Kalau engkau berada di dalam Yesus, saya pastikan engkau tidak akan berkekurangan. Ya. Seperti pokok anggur yang berbuah lebat. Sebab di luar aku, di luar Yesus itu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan pikir aku S2, S3, doktor. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Tapi bersama Yesus, saya pastikan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab yang kita sembah itu adalah Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan langit dan bumi.
Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Banyak kesaksian saya melihat, adik saya juga cerita, wah luar biasa loh Yesus. Ya, dulu ada berita, ya saya ingat ada pendeta, saya nggak perlu sebut nama, seniornya. Dia ngomong begini, kalau Tuhan Yesus itu menyembuhkan, tidak perlu heran. Tidak perlu heran. Memang ya sudah harus kita disembuhkan Tuhan. Kalau kita tidak disembuhkan itu heran. Benar masalah. Bingung ya. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa misalnya apa-apa dipenuhi itu Tuhan ya, diberkati melegedu gitu ya. Tidak perlu heran ya. Memang Tuhan itu seperti itu kok. Nah, kamu meminta-minta itu heran. Ya, saya nggak bisa ngomong ya yang benar yang mana. Ada tapi saya pernah. Saya belum jadi pendeta waktu itu. Iki pendeta nyentrik ya. Jadi saya itu banyak belajar dari pendeta-pendeta senior itu. Cara mereka berkhotbah, cara mereka menyampaikan firman. Kemarin saya barusan sampaikan di PRBI sesuatu yang dahsyat sekali. Saya seumur-umur baru tahu luar biasa Tuhan itu. Bukakan firman Tuhan. Ya. Beruntung PRBI. Saya nggak akan buka di sini. Nanti kapan-kapan saya cerita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi jelas sekali di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nol kita. Yang kedua, ibadah itu mengandung janji hidup sekarang dan nanti. Hidup sekarang dan nanti. Dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya baik untuk hidup sekarang maupun yang hidup sesudah kematian. Ya. Dalam kehidupan sekarang ini kita mengalami janji Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, dan kita tidak mudah takut dan khawatir lagi. Coba tolong Pak Arta baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Tuhan itu mempunyai blueprint untuk hidup kita. Bukan tukang ramal, bukan. Nah, tukang ramal bisa meninggal. Tuhan kita itu punya rancangan, tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset. Memang rancangannya tidak sama dengan yang kita pikirkan. Itu Tuhan. Berulang kali saya pikir, wah Tuhan kok gini tuh ya? Apa enggak gini tuh Tuhan? Itu rancangan Tuhan. Kadang-kadang saya merasa, aduh Tuhan kok gini? Mestinya kan enggak gini Tuhan. Ya sudah. Memang Tuhan punya rancangan, ya sudah. Kita lewati aja dengan ucapan syukur. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita akan belajar bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau tahu rahasia bergaul dengan Tuhan, wow, dahsyat sekali, sangat dahsyat. Tidak ada Tuhan seperti Yesus yang saya sembah. Wah, luar biasa. Ini bukan ngecap, bukan ngecap. Saya ngomong bukan munafik, tetapi saya ngalami. Kok bisa ya Tuhan? Contoh yang gampang aja ya, hal-hal yang sepele. Saya pikir, waduh kalau tidak ada Tuhan piye? Kan saya sudah ditabrak tadi. Tuhan hindarkan kok. Ya. Kemarin dari jalan
Terongan itu saya mau belok ke Mangga 5. Nggak tahu loh saya, ada mobil. Hampir saya ketubruk mobil. Tuhan hindarkan tuh. Tuhan hindarkan. Dalam tempo berapa detik itu saya hampir saja ketutul mobil itu. Saya bisa rem berhenti persis plek. Sampai pengemudinya sampai noleh, gedek-gedek. Ya memang saya yang salah. Saya mungkin nggak lihat itu kalau ada mobil. Saya pikir mobil itu pasti tahu saya mau belok. Tapi menurut aturan lalu lintas memang yang terus jalan dulu, yang belok nunggu. Saya yang salah. Ya, nyuruntul saya itu. Saya berpikir mobilnya akan ngerem, ternyata mobil jalan terus. Ya saya nggak bisa apa-apa sih, saya yang salah. Nah Bapak Ibu, tapi Tuhan hindarkan. Nggak sampai jatuh pun nggak sampai. Sebab sekarang itu kalau saya jaga naik motor ya, rasanya kok kakinya tambah pendek. Ya, tangannya tambah pendek. Jadi Pak Rahmat bilang, kok nganu ya Pak, tangannya kok kita tambah cekak ya Pak. Baju tangan dua sampai dawa ditekuk itu. Jadi orang kalau tua itu menyusut loh. Menyusut. Nggak, makin tua makin panjang makin gagah. Belum pernah aku lihat orang tua makin gagah, makin panjang, makin dhuwur, makin kecil ya. Tante saya itu makin kecil. Saya berpikir tante ini kok malah cendek banget ya. Makanya orang tidak usah sombong, tidak perlu sombong. Ya, terbatas manusia itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian dalam kehidupan ini yang akan datang, kita akan menerima janji keselamatan. Ya ini apa? Tempat di surga sudah disediakan bagi kita orang yang percaya. Pak lah kalau di surga ya aja ngomong Pak. Nang dunya sing diomongke nang surga ora perlu. Aku ora perlu surga kaya apa. Percuma Pak wis mati kuwi. Jangan gitu. Jangan gitu. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita setelah meninggal mau kemana? Api neraka. Itu sudah jelas. Firman Tuhan katakan itu, tidak mungkin meleset. Ya, ini bukan meden-meden nih. Karena itu jangan nyepelekan lah, jangan nyepelekan ibadah. Coba tolong baca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ini firman Tuhan, bukan kata-kata Pak Hosea. Firman Tuhan katakan, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, ya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita harus meyakini yang seperti ini. Ini namanya ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu. Bukan cuma nyanyi ya, nyanyi saja orang bisa. Anak sekolah minggu bisa. Tapi benar enggak kita menghidupi? Saya menjamin dari mimbar ini, orang-orang benar yang menghidupi firman Tuhan tidak pernah kekurangan. Firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Belum pernah, kata Daud, aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan.
atau anak cucunya minta roti. Saya aminkan firman Tuhan itu. Dan saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah kapar-kapiran. Kapar-kapiran tahu ya? Tahu ya? Kapar-kapiran itu ya terlunta-lunta lah bahasa Indonesianya. Ya. Kalau tidak percaya praktekkan. Kalau tidak terbukti nanti ngomong sama saya. Nanti saya tunjukkan kekuranganmu ini loh, kekuranganmu ini loh. Lah Pak, saya punya saudara sakit, didoakan kok malah meninggal. Ya jangan salahkan yang mendoakan loh. Lebih baik meninggal masuk surga daripada hidup ya penuh dengan masalah. Benar? Sebab Tuhan janjikan sudah pindah. Ya. Sudah pindah. Ya. Dari dalam maut ke dalam hidup. Saya sangat meyakini firman Tuhan, luar biasa. Sangat luar biasa. Maka dari itu belajarlah suka baca firman Tuhan. Ya saya browsing di komputer, lihat internet sana sini, tetapi saya pengen tahu, nambah wawasannya. Pendeta A ngomongnya gimana, pendeta B ngomongnya gimana. Jadi Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih itu tidak harus mau jadi pendeta, bukan. Tapi memang harusnya seperti itu, ya. Nah, latihan jasmani membawa keuntungan bagi fisik kita. Demikian pula ibadah itu membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Kita jangan bermalas-malasan, giatlah dalam beribadah dan alami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tolong Pak Arto baca Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, ini janji Tuhan. Tetapi kamu harus, bukan kalau bisa Pak. Aku sibuk, sekarang aku sibuk. Tidak ada waktu aku ibadah. Ya. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka aku akan memberkati. Yang janji bukan Paus ya, tapi Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan memberkati roti makananmu dan minumanmu. Apa yang kita makan diberkati Tuhan, walaupun nasi sama tahu tempe. Dan aku akan menjauhkan penyakit darimu. Tidak sakit-sakitan. Amin. Loh, kok tidak ada amin? Apa iya itu Pak? Coba. Kalau belum dicoba, belum tahu. Segala kan harus dicoba. Mulai hari ini, pegang komitmen. Saya mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya mau lihat apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar atau tidak. Amin. Mari kita akan angkat pujian. Hanya Engkau juru selamatku.
kita berdiri. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku
Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan hidup kami. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada Engkau. Pagi ini kami menyembah Engkau Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Kalau ada jemaat Tuhan yang hidup dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang putus asa, Tuhan buka jalan. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu membuka jalan buat kami. Engkau mempunyai rancangan-rancangan yang indah bagi hari depan yang penuh harapan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa, jika kami percaya dan mempercayakan diri kami hanya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu lewat Roh yang Kudus terus berbicara dalam hati setiap jemaat yang pagi ini mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Ediviono. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 27 November 2022 dengan pembicara Bapak Sopan Manuru. Dan berikut ini merupakan warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Ibadah ABI dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 waktu Indonesia Barat. Datang dan hadiri ibadah WBI Kamis 24 November 2022 onsite pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah kaum pria Jumat 25 November 2022 onsite pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk Natal 2022. Demikian pengumuman, saya persilahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri pada kita akan berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati. Sepanjang ibadah, lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, sungguh kami diberkati pagi ini. Kami sangat yakin dan percaya ke depan kami akan sungguh-sungguh setia. Sebab Tuhan memperhitungkan segenap kesetiaan kami. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah onsite pagi ini, dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online sebentar sore. Tuhan, kami tetap berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa
di seluruh kepulauan Nusantara dan Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu buat bangsa dan negara kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, dicol juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan, dan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim, melalui rohnya yang kudus, terus menyertai memberkati, dimanapun engkau berada. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.